Baik, selamat pagi. Baik, tunjukkan semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, baik. Selamat pagi untuk anak-anakku yang saya cintai. Ya, silakan duduk dulu ya. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Masih ingat saya kan? Pak siapa? Saya guru mapel sejarah. Ingat, mapel sejarah ya. Kalau kalian tidak ingat mapel sejarah, berarti kalian tidak fokus mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang dulu untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa? Terima kasih atas anugerah dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami semua, terutama sehingga pada hari ini kami semua dapat berkumpul dalam tempat ini melanjutkan aktivitas kami baik sebagai pelajar maupun sebagai kiranya ya Tuhan Engkau selalu melindungi kami. Semoga proses KBM kami nanti dapat bisa seperti ini. Menemukan puji dan dunia sampai sekarang. Ya, baik, terima kasih kepada mereka yang sudah mengikuti kita dalam doa. Selanjutnya pada pagi hari ini kita sebentar akan mempelajari tentang masa praaksara Indonesia. Untuk itu saya boleh lihat dulu ya, saya sudah lihat dari tadi ini. Ya, mungkin ada yang di sekelilingnya ada sampah atau ada kotoran yang berserakan. Ya, silakan dicek dulu. Ada, oh ya, silakan. Oke, baik. Silakan diangkat dulu. Ya, silakan dibuang di luar dulu, disampah dulu. Oke, baik. Ya, jadi kalau tempat kita bersih dan rapi, ya itu nanti kita akan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar kita itu dengan baik ya. Tempat yang baik, tempat yang bersih akan membuat kita semangat dalam proses belajar kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau mengecek dulu satu persatu ya kehadiran dari kalian semua. Bisa kan saya absen dulu ya? Bisa, Pak. Ya, saya percaya kelas ini pasti 100% hadirnya. Kelas 10 RVL Hadir. Yolanda Amung hadir. Maria Aprilia Susanti Hadir, Pak. hadir. Yohana Bias Hadir, Pak. Maria C. Lumu Hadir, Pak. Stella Wes Indra Dangdo Hadir, Pak. Ayu Riani Lemui Hadir, Pak. Dede Saputra Maladewa Hadir Pak. Ivantus Harjo Hadir Pak. Heribertus Gahur Hadir Pak. Dionisius Abangur Hadir Pak. ya. Jessica Diva Hadir, Pak. Ursula Bulan Yasinta Murni Marcelina Intan Destriani Namur Hadir, Pak. Maria F. Bahagia Hadir, ya, Pak. bahagia betul ini orang ya. Noyanti Sari Hadir, Pak. Maria Eka Hadir, Pak. Angelina Y. Sarosdin Hadir, Pak. hadir. Jenita T. Tania Hadir, Pak. hadir. Josephina Elsie Hadir, Pak. Maria Ale Ebel Hadir, Pak. Maria E. Odiman Hadir, Pak. Katarina D. Astuti. Oh, Katarina. Tepuk tangan dulu untuk
Ya, baik. Sebelum saya masuk ke kegiatan yang berikutnya, ya, saya mau tanya karena pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang masa praaksara Indonesia. Sebelum kita masuk ke masa praaksara Indonesia, saya mau tanya dulu nih, ingat kemampuan ingat kalian, ya. Kira-kira materi apa yang kita pelajari atau yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita dalam konsep-konsep dasar belajar sejarah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, kita perlu memahami dulu konsep dasar dalam belajar sejarah. Ada berapa sih itu? 3. Satu, ada 3. Ya, 3. Satunya? Diakronik. Ya, diakronik. Kronologis dan psikologi. Ya, oke, baik. Kita tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi pada pertemuan pada pagi hari ini, ya kita akan mempelajari masa praaksara Indonesia. Dalam mempelajari masa praaksara Indonesia ini, ya kita akan mempelajari ciri-ciri nanti dan karakteristik serta hasil-hasil budaya pada masa praaksara. Ya, lalu di dalam proses belajar ini, ya nanti dalam diskusi kelompok atau dalam kerja kelompok itu, ya kalian di situ ada berkolaborasi ya berkolaborasi, ya, gotong royong, saling bahu membahu dalam memberikan pikiran ya sumbangsi pikiran adik-adik antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, nanti itu semua dikolaborasikan di dalam diskusi kelompok. Ya, kalian setelah mendiskusikannya itu, kalian mempresentasikan di depan teman-teman. Ya, bisa kan? Bisa. Ya, jadi yang berikutnya itu saya mau tanya dulu. Ini kegiatan aparsepsi ya kegiatan mengamati, ya nanti mengamati atau melihat, ya kira-kira bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara. Ya ini kalian bisa menjelaskan secara singkat saja, ya bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara, ya, dan bagaimana kehidupan manusia pada masa sekarang ini. Ini adalah 2 fase yang berbeda ya. Pada masa praaksara dengan pada masa sekarang. Ingat apa itu praaksara kemarin? Aksara belum manusia belum mengenal atau sumber dayanya masih sangat rendah. Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan gambaran sedikit saja ya tentang bagaimana kehidupan manusia pada masa ini. Sudah mengenal tulisan, Pak. Sebelum mengenal tulisan pada masa praaksara itu, ya potret kehidupannya bagaimana? Ya itu berburu ya. Ketergantungan kehidupannya itu adalah ketergantungan kepada atau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah berburu. Ya, jadi itu adalah potret gambaran kehidupan manusia pada masa praaksara. Kalau sekarang ya, manusia itu sudah berinovasi ya. Setiap detik manusia itu selalu berpikir tentang apa yang baik untuk kehidupannya dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ya, bisa ya. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita pada pagi hari ini, ya kita sebagai bangsa Indonesia ini, ya kita memiliki jiwa semangat nasional. Untuk itu kita akan menyanyi sama-sama dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon kita semua untuk berdiri dulu. Kita menyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah
Judul lagunya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini bentangan yang sangat luas negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bentangan yang sangat luas ini, ya, di situ juga akan memiliki banyak suku, budaya, bangsa yang ada di negara kita ini. Nah, saya mau tanya nih, mungkin ada di antara kalian ini yang pernah mendengar ya, bagaimana atau apa manfaat kita dalam mempelajari sejarah? Memperkokoh identitas bangsa. LC. Mengetahui sejarah-sejarah yang berada di masa lampau. Ya, mengetahui sejarah-sejarah yang ada di masa lampau. Oke, ada lagi. Sebagai panduan moral dan Ya, sebagai panduan moral dalam berpolitik. Ya, jadi itu adalah semangat kita dalam berada di dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini tadi kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa semangat cinta tanah air, atau yang sering disebut itu adalah semangat nasionalisme. Ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi inti kita pada pagi hari ini, ya, saya akan membagikan soal asesmen ya. Saya akan membaginya sebentar. Ini adalah asesmen awal ya, atau diagnostik ya, untuk mengetahui nih pemahaman kita tentang proses belajar yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya akan membagikan ini ya. Silakan dikerjakan. Ya. Waktunya 5 menit ya. Ya, 5 menit menyelesaikan ini. Ini dibagi. Kalau pindah saja, tinggal. Sudah dapat semua? Belum. Mana yang belum? Oke, sudah ya. Ya, silakan, waktunya 5 menit ya. Ya, 5 menit. Ini adalah soal English is my second language. As a vlogger, I do social media. ya, untuk mengetes kemampuan awal dari adik-adik sekalian ya. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Ada Pak. Ada. Oke. Ya. Luar biasa. Sudah ya? Oke. Ya. Sudah. Ya, silakan. Sudah. Oke. Ya. Sudah.
Bagaimana soalnya? Ya baik, sebelum kita masuk kepada materi, ya materi yang akan saya paparkan sebentar, ya saya yakin dari tadi malam ini ya ada kesibukan ya, mungkin ada yang pergi pesta atau ada acara, ya tapi alangkah baiknya pada pagi hari ini kita akan melakukan teknik stop ya, teknik stop atau mindfulness ya mindfulness, kesadaran penuh ya, kesadaran penuh ya. Kegiatan ini untuk memberikan kita semangat ya, semangat atau konsentrasi lebih tinggi lagi ya. Kita ikuti sama-sama ya, kita lepaskan semua dulu perlengkapan yang kita gunakan ya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Maybe a lot, which is actually fun for me. Lepaskan semua, duduk kakinya menyentuh lantai, kakinya menyentuh lantai dua-duanya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lepaskan semua dulu. Lalu ambillah posisi yang nyaman, Ya. baik saat duduk ataupun Pokoknya berdiri, dilepas semua dulu ya. sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Ya. Lemaskan jari-jari tangan. Relax. Rasakan tubuh bertumpu pada ya. lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda
pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Ya, baik. Bagaimana perasaan ini? Pak, ada yang mau dibicarakan? Bagaimana perasaan? Menghilangkan rasa stres. Ya, menghilangkan rasa stres. Ada lagi? Tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan? Ya, menghilangkan beban ya. Ya, kamu sudah tadi malam mungkin ada yang pikirannya ini, ya pada pagi hari ini kita lepaskan semua itu, tinggalkan semua itu. Mari kita mengikuti pelajaran atau aktivitas pada pagi hari ini dengan semangat baru. Ya. Baik, sebelum saya akan menayangkan video materi masa praaksara Indonesia, saya minta ke satu orang dulu. Ya, sebelum saya pantun sebenarnya, ya saya minta satu orang peserta didik dulu untuk melakukan ice breaking. Ya, satu orang, ya, Harry ya. Silahkan, ya, ini ke kelas ya. Silahkan ke kelas yang bikin ya. Ya. Baik teman-teman, masih ingat? Ya. Ber satu kali, ber dua kali, ber tiga kali, Ya. berkali-kali, Ya, baik, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Ini ice breakingnya itu untuk tambah semangat dari teknik stop tadi ya. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan video tentang masa praaksara Indonesia. Ya. Ya, namun sebelum kita menonton video ini, nanti peserta didik yang memiliki kemampuan untuk membaca, ya atau hobi membaca, silakan nanti baca di buku paket yang sudah dibagikan tentang masa praaksara Indonesia atau corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa praaksara Indonesia. Semua sudah dapat buku paket kan? Nah, nanti yang mau baca silakan, nanti yang mau menonton video ya silakan adik-adik menonton video. Ya. Namun sebelum itu saya akan pantun dulu ya. Ya, pantun dulu. Ya nanti jawabnya cakep, keren, asik-asik ya. Bisa ya? Ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Cepat atau lambat cintaku pasti kau balas. Itu selesai pantun ya. Ya, kita akan lanjut ke nonton video pembelajaran yang akan saya paparkan. Silakan kalian simak baik. Jelas videonya ya? Nanti yang hobinya membaca silakan baca di buku ya. Silakan. Yang di belakang bisa perhatikan videonya. Ciri-ciri Pithecanthropus adalah sebagai berikut. 1, 3. Yang di sini bisa ya, bisa melihat ya.
Baik. Ya, sudah ya. Ya, baik, anak-anak sudah menonton video, ya, video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Nah, selanjutnya sebentar saya akan membagikan adik-adik ke dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Sebelum saya membagi kalian ke dalam kelompok masing-masing, ya, metode yang akan kita gunakan pada pagi hari ini itu adalah project based learning, ya, project based learning. Salah satu metode yang diterapkan untuk peserta didik yang lebih aktif, ya, lebih aktif dalam berdiskusi dan memecahkan masalah, ya, yang ada di dalam video yang sudah ditayangkan. Ya, nanti di dalam kelompok kalian berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman. Jadi silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok yang sudah saya bagikan, ya. Ya, di sini ada kelompok aku, kelompok cinta, kelompok kamu, dan saya. Ya. Silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Membagikan LKPD-nya, ya, LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Ini kelompok aku, ya. Silakan. Ini lembar jawabannya nanti kalau tuliskan di sini, ya. Kelompok cinta. Kelompok cinta mana? Lembar jawabannya, kalau kurang nanti yang kurang lembar jawabannya ini kita tambahkan di sini. Ya, kalian diskusi kelompoknya ini, ya, kurang lebih 20 menit, ya. 20 menit, nanti setelah itu kita masuk ke presentasi. Bisa, ya? Silakan. Nanti sebelum presentasi, ya, nanti saya minta satu orang peserta didik untuk melakukan ice breaking lagi, ya. Ya, atau yang punya pantun silakan. Kalau saya nanti pantunnya dipenutup lagi, ya. Iya, Pak. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan, ya. Ya, bagaimana kelompok saya? Silakan, ya.
Silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanya dulu. Ini kelompok kamu ya? Kelompok kamu. Ada Ivan, ada Nina, ada Stella ya. Ada Dewa, Dede. Di sini kelompok cinta. Ini di sini ada kelompok aku ya. Di bawah siapa ketua kelompoknya? Catherine atau saya? Bagia. Silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Yang perlu paham tentang di LKPD itu kan lengkap instruksinya kan. Ya, silakan kalian. Ya, apa? Ya.
Silakan didiskusikan baik-baik ya. Ya, ini kan tentang paleolitik ya. Ya, kamu baik, ada yang sudah? Sudah Pak. Yang belum dan guru-guru ya. Ya, Pak. Didiskusikan dengan baik supaya pada presentasinya sebentar ya tidak ada lagi hal yang tidak bisa kamu selesaikan ya. Ya, Pak.
Ya, ada yang sudah? Sudah. Ya, berarti kita setelah ini, setelah diskusi, kita akan melakukan presentasi ya. Kelompok. Ya. Kita mulai dari kelompok yang mana? Ya, kelompok sayang. Mana kelompok sayang atau kelompok aku? Ya, kelompok sayang ya. Kita mulai dari kelompok sayang. Silakan. Ya. Ya, presentasinya kurang lebih nanti satu kelompok waktunya 5 menit ya. Ya, 5 menit satu kelompok. Silakan mulai dari sekarang. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok sayang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Antun dulu kan? Ya. Pengertian zaman megalitikum merupakan masa transisi dari zaman batu ke zaman batu logam. Pada masa ini, tradisi bercocok tanam semakin berkembang, namun ada yang khas pada masa ini, yaitu alat-alat budaya terbuat dari dan berupa bahan-bahan besar. Yang berikut ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Yang kedua, telah ada pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Yang keempat, sudah menetapkan food produksi atau bercocok tanam. Yang kelima, sudah ada norma-norma yang berlaku. Masa pendukung zaman megalitikum adalah Robert von Heine-Gildan. Peninggalan pada zaman megalitikum yaitu menhir, punden berundak, kubur batu, dolmen, dan batu arca. Baik teman-teman, itu saja hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan, dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. 4 benda peninggalan pada zaman megalitikum dan Muslim. 4 benda ya, atau budaya peninggalan dari zaman megalitikum gitu ya. Ya, ada 4 itu tadi. Ya, yang terakhir tadi. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok cinta. Peninggalan pada zaman megalitikum atau budaya peninggalan pada masa megalitikum yaitu menhir, punden, barudak, kubur batu, dan dolmen. Itu adalah peninggalan dari pada masa megalitikum ya. Ya, Pak. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi? Ya. Sudah ada lagi? Teman-teman, jika tidak ada yang bertanya lagi, Bang. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok kamu ya. Ya, silakan. Ya, ingat waktu yang diberikan itu 5 menit ya. 5 menit satu kelompok. Jadi kamu manfaatkan waktu 5 menit ini sebaik mungkin untuk bisa menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini luar biasa ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kamu. Kami di sini ingin presentasi, bukan malah datang memberi harapan palsu, karena yang memberi harapan palsu sudah bahagia dengan yang lain. Teman-teman lain saya mempersilahkan membaca. Sebelum kami presentasi, kami ingin mempersilahkan teman kami untuk bertanya. Namanya si ganteng, ada Ivan ya. Iya, Ivan Pak. Sarjo.
Bukan koran tapi tubuhan. Cakep. Gak usah pacaran tapi nikah. Ya, kita memang kita ini Oke, kami akan memulai presentasi kami. Zaman Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman bersejarah, mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang dihias, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Ciri-ciri zaman Neolitikum seperti alat-alat batu sudah diasah dan dihias, tempat tinggal manusianya sudah menetap, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Manusia pendukung di zaman Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu manusia Proto-Melayu yang hidup pada zaman 2000-an seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Peninggalan di zaman Neolitikum. Kapak lonjong, gerabah, pakaian, perhiasan, perahu, dan kapak persegi. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Yang penting jangan bertanya soal dia. Iya, asik. Silakan dari kelompok aku kayak. Silakan. Apa hasil kebudayaan manusia pada masa dulu? Ya. Apa hasil kebudayaan ya? Ya. Kapak lonjong, gerabah, pakaian, perhiasan, perahu, dan kapak persegi atau kapak bahu. Ya. Jadi itu adalah hasil-hasil peninggalan ya, atau hasil budaya yang merupakan hasil dari cipta rasa kasa pada masa Neolitikum. Ya. Jadi memang pada masa atau fase ini manusia sudah semakin canggih ya. Ya, mereka bisa menghasilkan kapak, ya mereka bisa menghasilkan perahu gitu ya. Dan disinilah mulai menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Ya. Itu sudah kemampuan berpikirnya sudah semakin tinggi. Selanjutnya dari kelompok mana ini? Ada yang mau bertanya? Silakan dulu ya. Dari kelompok aku ini, di sini ada. Ya, silakan. Oh, menanggapi lagi. Tanya lagi ya, silakan ya. Bagaimana sistem kepercayaan mereka pada masa dulu? Ya, nah sistem kepercayaan. Silakan. Ya, sistem kepercayaan. Percaya bahwa orang yang meninggal dunia memiliki kehidupan alam. Ya. Itu adalah roh nenek moyang ya, atau yang disebut dengan animisme dengan dinamisme. Percaya terhadap roh arwah dari nenek moyang. Siapa namanya Lemoye? Ya. Dan juga percaya terhadap pohon-pohon besar ya. Mereka yakin dan percaya di sana memiliki kekuatan yang baik. Oke, baik kita beri aplaus untuk kelompok kamu. Silakan. Ya. Ada yang pantun lagi? Ya silakan ya. Pantun penutup. Ya silakan ya. Sepatu kaca di Cina. Ya. Masa dulu baru Keren. Silakan beri aplaus dulu. Silakan kelompok ini.
Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dalam kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, silakan teman-teman untuk hasil diskusi. Apa pengertian? Tidak pantun dulu. Tidak. Tidak ada Pak. Ya, lanjut. Pengertian dari zaman Mesolith itu, Mesolithicum berasal dari bahasa Yunani yang disebut mesos yang berarti tengah dan litos yang berarti batu. Di masa ini, peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semua masih besar dan kasar, ini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan lebih kecil. Contohnya, seperti pebble atau kapas Sumatera, dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Apa ciri-ciri pada zaman Mesolithicum? Pertama, ditemukan joker meninggal dan Abristosrose. Kedua, masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu yang bercocok tanam. Ketiga, hidup bersemi nomaden di tempat-tempat seperti gua atau tepi pantai. Keempat, alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan yang kasar. Kelima, sudah mengenal seni melukis. Apa pendukung pada zaman Mesolithicum? Manusia pendukung adalah Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya mengalami perkembangan. Apa peninggalan pada zaman Mesolithicum? Pertama, Joker Moniger. Peninggalan ini ditemukan di pesisir pantai timur Pulau Sumatera antara Langsa di Aceh hingga Medan. Dua Abristosrose merupakan bukti bahwa manusia pada masa Mesolithicum mulai tinggal menetap gua. Ketiga, kapak genggam. Keempat, kapal pendek, 5 batu pisah. Itu saja hasil diskusi kami. Kami silakan teman-teman di atas arahan waktu dan presentasi silakan. Saya membatasi 2 nomor pertanyaan. Silakan dari kelompok yang lain. Kelompok aku ya. Sebutkan namanya dan Apa peran utama manusia pada zaman Mesolithicum? Adanya temuan tulang berulang manusia purba seperti Homo erectus di berbagai tempat dunia menegaskan keberadaan. Aku puas dengan jawaban itu. Apa ada pertanyaan lagi? Apa arti kata dari Joker Miniger? Itu merupakan nama yang ditemukan manusia raksasa pada masa bagaimana kelompok saya? kelompok kamu ya. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan beri aplaus untuk kelompok Citra. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok aku, silakan. Ya, silakan. Dimulai. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya berkata, Apa pengertian dari zaman Paleolitikum? Kemudian pada zaman Paleolitikum atau disebut juga dengan zaman batu tua adalah masa peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar yang belum diasah dan sederhana. Sebutkan ciri-ciri zaman Paleolitikum. Ciri-ciri zaman Paleolitikum adalah
Pertama, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu kasar yang belum biasa. Kedua, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Ketiga, manusia hidup dalam kelompok kecil. Keempat, manusia hidup dengan cara berburu dan merambut. Kelima, belum tahu kerabat ternak dan bercocok tanam. Keenam, tatanan kehidupan masih sangat kental. Apa pendukung zaman paleolitik? Ya, Manusia pendukung zaman paleolitik adalah Pithecanthropus mojokensis, Meganthropus erectus atau Homo erectus, Homo waldensis, dan Homo saurensis. Apa peninggalan pada zaman paleolitik? Peninggalan pada zaman paleolitik adalah kapak genggam dari batu, alat dari tulang dan tanduk, dan alat serpit. Baik teman-teman, itu sudah dari kami. Bapak ada pertanyaan pada kesempatan ini. ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti yang moderatornya ini suaranya dikeras lagi ya, supaya terekam dengan baik. Sebutkan alat yang digunakan pada zaman paleolitik. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama, kapak genggam dari batu, tulang dan tanduk, dan serpit. Masih. Ya, silakan. Apa saja kebudayaan pada zaman Kebudayaan pada masa paleolitik atau hasil-hasil kebudayaannya apa tadi? Ya. Hasil-hasil kebudayaan pada masa paleolitik. Ada kapak genggam kan? Ya, Ya, kapak genggam, seperti gila, Dan tulang dan tanduk. gila. Ya, tetapi model dan bentuknya itu adalah masih sangat sederhana beda dengan masa-masa yang sebelumnya. Ya. Baik, mungkin ada lagi? tidak ada? Ya, baik. Terima kasih kelompok aku sudah mempresentasikan. Ya, silakan kembali. Kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya adik-adik sudah melakukan diskusi kelompok dan saatnya kita akan melakukan tes. Ya, tesnya saya akan menggunakan quizzes. Ya, tesnya akan menggunakan quizzes. Nanti linknya tolong nanti Jesse silakan bagi ke teman-teman yang lain ya. Ya, linknya atau share di WA group silakan. Ya, silakan. Waktu untuk mengerjakan ini 15 menit ya. Ya, 15 menit kita mengerjakan ini. Ya, supaya nanti setelah itu kita lakukan refleksi. Ya. Ya. Ya, sudah di-share semua? Ya. Di-share dulu. Ya. Sudah. Yang sudah dapat dibagikan ke teman-teman yang lain. Silakan. Ya. Ya. Sudah ya? Ya. Silakan. Kalau sudah nanti diakses ya. Diakses linknya. Sudah ada yang sudah kan? Coba dibuka linknya. Ya, sepertinya ada yang sudah masuk. Ya, sudah ada yang sudah masuk ya. Ya, kita lihat nanti di sini ada siapa saja. Ya, ya, ya silakan. Ya, silakan. Waktu kita 15 menit ya. 15 menit untuk kita kerjakan ini, silakan. Ya, Altaris Tiari Namur, silakan diklik. Silakan.
fokus ke soalnya, jangan lihat ini dulu. Ya, nanti di sini ada silakan. Ya. Silakan diakses. Ya, itu sudah ada yang benar. Itu ada Jessica nilainya 100-600. Ya, silakan. Ya, Sinta Murni. Ya, sudah. Ya, silakan. Silakan ya. Mana ya Sinta Murni? Ya, silakan. Ya, ada Fitri. Ya, silakan. Ya, 15 menit tadi ya. Ya, masih sisa 11 menit lagi. Ya. Silakan. Ya, Jessica sudah 1220. Ya. Mantan ketua kelas. Silakan ya. Silakan dilanjutkan. Ivan Purnarjo. Oke, Ivan ya. Silakan. Ya. Ya. Dede sudah masuk, Dede. Silakan. Ya, silakan. Ya, 8 menit lagi ya. Ya, 8 menit lagi sudah selesai. Silakan. Ya, nanti setelah selesai tes simatik ini kita akan melakukan refleksi dan kesimpulan materi yang kita sudah pelajari bersama ya. Ya, silakan. Silakan. Istilah sudah. Oh ya. Sudah. Sudah selesai semua. Ya, ini sudah selesai semua. Silakan lanjut. Ya, lagi 10 menit. Ya, nanti waktu yang tersisa 15 menitnya kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi ya. Selesai dulu tesnya.
Desriani Namur, mana Desriani Namur? Oke, luar biasa ya. Silakan. Ya, ini adalah jam 1 sampai 5 ya, sementara. Silakan, masih ada waktu lagi 4 menit lagi ya. 4 menit lagi selesai. Ya, jadi ini adalah pemenang ya. Jadi Yasinta Murni yang memperoleh nilai tertinggi ya. Lalu ada Desriani Namur dan ada Jessica Diwa. Kita beri aplaus dulu. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk melakukan kesimpulan dari materi yang sudah kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ya, kesimpulan atau ringkas secara singkat. Ya, siapa yang bisa? Ya.
dari perwakilan dari ya oke di sini silakan. Sangat menyenangkan, materi sejarah sangat menyenangkan dan Ya. mengerti. Ya, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ya dari materi tentang masa praaksara Indonesia. Silakan. Ya. Ya, kesimpulan materi yang sudah kita akan ya dari megalitikum, dari neolitikum, mesolitikum, ya, dan paleolitikum. Silakan ada yang siapa yang bisa melakukan kesimpulan? Ya, jadi sambil berpikir, ya saya akan melakukan kesimpulan secara singkat ya, atau secara ringkas dari materi yang kita akan sudah pelajari, yaitu masa praaksara, masa manusia sebelum mengenal tulisan itu dibagi ke dalam 4 fase dalam proses perkembangannya, dan itu ditandai dengan ciri-ciri dan karakteristik manusia purba yang ada di dalam setiap fasenya. Ya, lalu kita sudah pelajari tadi itu adalah hasil-hasil kebudayaan dari setiap fase perkembangan manusia pada masa praaksara. Ya, dan juga kalian sudah presentasikan atau sudah paparkan tadi itu adalah ya, perbedaan antara kehidupan manusia pada masa praaksara dan sesudah masa praaksara, atau sebelum mengenal tulisan dan sesudah mengenal tulisan. Ya, jadi itu adalah dua fase kehidupan yang berbeda. Ya. Jadi ada 4 fase. Ada fase yang pertama tadi ada Paleolitikum, yang kedua apa? Mesolitikum. Yang ketiga Neolitikum, yang terakhir itu adalah Megalitikum. Ya, jadi itu adalah fase-fase perkembangan manusia pada masa praaksara. Ya, itu adalah mungkin ada lagi yang mau melakukan kesimpulan, silakan. Ya. Eka, lo ya. Silakan. Satu dari peserta didik dulu. Silakan. Catherine. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui sejarah di masa lampau. Ya. Kita dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui sejarah pada masa lalu. Ada lagi? Ya, selanjutnya saya sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, nanti saya akan bagikan ini stick note ini ya. Stick note. Nanti kalian menulis di stick note ini lalu ditempelkan di kertas yang saya sudah tempelkan ini. Ya. Nah, kalian melakukan refleksi ya. Yang kalian lakukan refleksi itu adalah mengenai proses pembelajaran yang kita sudah laksanakan pada pagi hari ini dan metode yang digunakan pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah metodenya sudah menyenangkan ya atau menarik adik-adik ya? Ya, silakan kalian tulis dan materi yang sudah saya presentasikan ya, atau yang saya sudah paparkan ya, itu semua kalian tulis di stick note ini ya. Ya. Nah, yang warna merah apa pink ya? Ya, sorry, pink. Nanti yang di pink ini tulis yang tidak baik ya, atau yang kurang menyenangkan. Ya, yang kurang menyenangkan dari semua proses. Ya, kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Tapi kalau ada nanti kalian tulis di warna pink ya. Nanti saya bagi ya, bagi satu-satu. Setelah ditulis di bagian depan ini ya, nanti tulis bisa tempel. Ya, bagi di sini. Ya, bagi teman-teman. Ya, silakan langsung ditulis ya. Pasti kira tulis. Ya, di warna pink ini yang tidak baik ya, atau yang kurang menyenangkan ya.
Ya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan lakukan perbaikan. Ya. Terus di warna, nanti saya akan bagi warna hijau ya. Ya, di bagian warna hijaunya ini yang menyenangkan atau yang baik dari proses yang kita sudah pelajari. Tulis yang ya. Kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Ya. Yang ada saja, tulis yang ada saja. Ya, hal yang menyenangkan gitu ya. Dan mestinya kamu tulis nanti yang hal yang tidak menyenangkan itu tulis di warna pink ya. Iya Pak. Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan perbaikan. Ya. Silakan ditulis, lalu ditempel di sini. Ya. Nanti di sini hal yang menyenangkan ya, yang warna pink. Nanti nanti di sini yang hal yang tidak menyenangkan atau yang warna pink ya, di sini. Nanti di sini yang warna hijau yang menyenangkan. Ya. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Ya, sambil kalian tulis, saya akan menginformasikan untuk pertemuan kita minggu depan itu yaitu tentang ya kebudayaan Islam di Indonesia ya. Kebudayaan Islam atau proses corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ya. Silakan kalian tulis ini dulu, jangan buru-buru. Silakan kalian tulis. Ya, hal yang kurang menyenangkan itu di warna pink ya, di sticky note yang warna pink. Ya, hal yang menyenangkan, misalnya Pak Ansel sudah mengajarkannya tidak baik, misalnya kamu tulis. Ya, Pak Ansel sudah memberikan materinya sudah baik. Ya, kamu tulis, itu contoh misalnya. Nah, jangan lupa harapannya ke depan itu seperti apa ya. Ya, ditulis di sticky note yang warna hijau. Ya, silakan. Ya, ingat nanti minggu depan ya tentang agama dan kebudayaan di Indonesia. Ya, yang sudah silakan ditempel. Ya, yang warna hijau di sebelah kanan, yang warna pink di sebelah kiri. Ya, tempel yang rapi ya. Tempel yang rapi. Ya, di atas sedikit Stella. Ya, terus ya, ya. Ya. Yang warna hijaunya mana? Ya. Ya, silakan nanti saya minta satu orang yang membaca ya. Yang membaca. Ya. Nanti satu orang yang ini ya. Ya, silakan yang belum silakan ditempel.
Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya. Ada yang belum ditangkap? Silakan. Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya saya sudah sampaikan tadi itu tentang agama dan budaya Islam di Indonesia. Ya. Jadi sebelum saya mengakhiri materi atau pelajaran kita pada pagi hari ini, ya saya memberikan 1-2 hal memotivasi ya. Belajar itu tidak perlu menunggu siapa-siapa ya, tidak perlu menunggu orang lain. Ya, belajar itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Dan waktunya itu tidak terbatas, ya, dalam mempelajari segala hal, dalam mempelajari segala hal, ya itu kita juga mengenal waktu. Lalu jangan menunggu, jangan menunggu guru, menunggu teman, ya. Kalau kita sudah mau melangkah lebih maju, ya kita tidak perlu menunggu yang lain. Ya, mari kita belajar berdisiplin datang sekolah, ya, belajar disiplin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Ya, disiplin itu memang sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita, ya. Ya, baik, sebelum saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang dulu satu orang memberikan saran secara spontanitas terhadap proses yang kita sudah laksanakan ini. Saya minta satu orang dulu ya. Kalau yang ini dari refleksi dituliskan, saya minta satu orang mewakili dari teman-teman untuk menyampaikan. Silakan. Siapa namanya? Ayu, ada hal yang mau disampaikan, silakan ya. Eka, silakan. Ayo, silakan disampaikan. Ya. Siapa? Catherine, ada yang mau disampaikan, silakan. Berdiri. Ya, kita perlu mengenal mengenal sejarah, untuk mengenal para pahlawan. Para pahlawan dalam sudah memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa kita ini. Ada lagi? Ya. Dari metode pembelajaran hari ini, dari sini kita mengetahui bahwa peristiwa masa lampau sangat buruk, dan sekarang kita harus patut bersyukur karena di modern sekarang kita sudah bebas dan kita sudah bisa menggunakan metode pembelajaran yang sangat efektif dan bisa berkreatif. Ya, jadi kita beri aplaus dulu. Bagus ya. Dari materi yang sudah dipelajari, ya kita dapat mengetahui bahwa keadaan yang ada pada masa lampau atau pada masa praaksara itu adalah jauh lebih buruk itu kalau misalnya kita potret dari kehidupan kita pada masa sekarang. Tetapi kalau masa itu merupakan suatu fase atau masa yang menyenangkan untuk mereka karena tidak ada hal yang mau dibandingkan Tapi kalau misalnya kita yang ada pada abad ke-21 ini, memang kita lihat potret kehidupan masa lampau itu sangat-sangat buruk atau tidak baik Dimana kalau sekarang itu kan teknologi itu sudah semakin canggih
ya sudah semakin canggih, ya, dan segala kebutuhan yang diinginkan oleh manusia itu adalah semua bisa terpenuhi dalam waktu yang singkat. Ya. Oke, baik. Ada lagi satu lagi. Dede. Ya. Dari apa yang kita sudah pelajari ini apa? Ya, silakan. Saya senang dan mengikuti pembelajaran hari ini dan Agung dapat membuat karya para pengurus kelompok untuk menuangkan hasil pemikiran sendiri dalam jawaban dan saya mampu dapat menggunakan ini. Ya, baik, kita beri aplaus. Jadi ini menyampaikan dari metode yang sudah disampaikan ini, ya, peserta didik atau kalian sudah bisa berkolaborasi dan menuangkan ide sendiri atau pikiran yang ada di dalam diri kalian masing-masing itu lewat kolaborasi di dalam kelompok. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kalian itu yang dituangkan dan disampaikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang dulu untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum nanti terakhir itu saya akan pantun lagi ya. Silakan. Berdoa dulu. Ya, silakan. Baik, silakan duduk. Sebelum pulang, ya, saya minta satu orang dulu yang mungkin ada yang bisa pantun. Ada yang bisa pantun? Stella. Silakan Stella. Ya. Baik, untuk mengiringi istirahat kalian pada pagi hari ini, saya punya pantun ya. Ya, Pak. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Satu lagi ya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Silakan istirahat.